pagi, saya Agung Rizal Baskara, NIM 18114110 dari Radiologi A. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu KB dan apa saja manfaatnya, yaitu keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat punya program KB yang disebut dengan Planned Parenthood. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Berikut alat kontrasepsi yang paling sering digunakan: 1. Kondom, 2. Pil KB, 3. IUD, 4. Suntik, 5. KB implant atau susu, 6. Vasektomi dan tubektomi atau KB permanen. Program KB terbukti turunkan angka kelahiran di Indonesia mencatat berbagai sumber data survei, demografi, dan kesehatan Indonesia atau SDKI. Terbaru dari BKKBN menyebutkan tren angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR di Indonesia nyatanya mengalami penurunan sejak tahun 1991. Pada akhir 1991, angka kelahiran total tercatat mencapai 3%. Catatan terbaru melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil diturunkan dari 2,6 anak per wanita pada 2012 menjadi 2,4 anak per wanita pada 2017. Penurunan tren ini jalan beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah pemakaian alat kontrasepsi atau alat KB dari 62% pada tahun 2012 menjadi 66% hingga 2017 silam. Manfaat keluarga berencana atau KB. Program keluarga berencana tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan untuk kesehatan setiap anggota keluarga, tak hanya ibu, anak, dan suami juga bisa merasakan efek dari program ini secara langsung. Berikut ini adalah manfaat kita melaksanakan program KB tersebut. 1. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Di Indonesia, ada sekitar 20% insiden kebobolan hamil atau kehamilan yang tidak diinginkan atau diprogramkan dari total jumlah kehamilan yang tercatat pada populasi pasangan menikah. Ini menandakan bahwa akses informasi dan pengetahuan soal kontrasepsi masih tergolong rendah. Kehamilan yang tidak direncanakan bisa terjadi pada wanita yang belum atau sudah pernah hamil tetapi sedang tidak ingin punya anak. Kejadian ini juga bisa saja terjadi karena waktu kehamilan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, jarak usia anak pertama dan kedua terlalu dekat. Ada berbagai risiko komplikasi kesehatan yang mungkin terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan, baik untuk sang ibu sendiri maupun janin bayinya. Kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur, berat rendah atau BBLR, hingga cacat lahir. Sementara resiko pada ibu termasuk depresi saat hamil dan setelah melahirkan atau postpartum hingga komplikasi melahirkan yang bisa berujung fatal seperti toksemia atau perdarahan berat hingga kematian ibu. Yang kedua, mengurangi resiko aborsi. Kehamilan tidak diinginkan sangat berisiko meningkatkan angka aborsi ilegal yang bisa berbuat fatal. Sebab pada dasarnya hukum Indonesia menyatakan aborsi adalah tindakan ilegal dengan beberapa pengecualian tertentu. Tindak aborsi sangat diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Berdasarkan kedua aturan negara tersebut, aborsi di Indonesia hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan tim dokter setelah didasari alasan medis yang kuat, misalnya karena kehamilan berisiko tinggi yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, korban perkosaan, dan kasus gawat darurat tertentu. Di luar itu, aborsi dinyatakan ilegal dan termasuk ranah hukum pidana. 3. Menurunkan angka kematian ibu. Merencanakan kapan waktu yang tepat untuk hamil dan punya anak nyatanya menguntungkan buat kesehatan wanita. Kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan dapat memperbesar peluang resiko berbagai komplikasi kehamilan dan melahirkan, termasuk kematian ibu. Tren komplikasi kehamilan dan melahirkan sebagian besar ditunjukkan oleh kelompok perempuan yang menikah di usia terlalu dini.
Data kolaborasi BPS dan UNICEF Indonesia melaporkan anak perempuan usia 10-14 tahun beresiko 5 kali lebih besar untuk meninggal saat masih hamil maupun saat persalinan akibat komplikasinya daripada perempuan yang hamil di usia 20-24 tahun. Yang keempat, mengurangi angka kematian bayi. Wanita yang hamil dan melahirkan di Indonesia usia dini berisiko lebih tinggi melahirkan bayi prematur lahir dengan berat badan rendah dan kekurangan gizi. Berbagai laporan bahkan mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan oleh perempuan berusia sangat belia memiliki resiko kematian dini lebih tinggi daripada ibu yang berusia lebih tua. Hal ini terjadi karena janin bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya yang notabene juga sama-sama masih dalam tahap tumbuh kembang. Bayi yang tidak mendapatkan cukup asupan gizi dan darah bernutrisi akan terhambat atau bahkan gagal berkembang dalam kandungan. Yang kelima, membantu mencegah HIV atau AIDS. Salah satu metode kontrasepsi yang umum dan paling mudah ditemukan adalah kondom. Ya, kontrasepsi ini bisa Anda temukan dengan mudah di setiap minimarket dan toko swalayan. Sayangnya, banyak orang masih segan menggunakan kontrasepsi satu ini karena merasa bahwa kondom justru mengurangi kenikmatan saat berhubungan seksual. Yang keenam, menjaga kesehatan mental keluarga. Meski pahit untuk dengar, kenyataannya tidak semua anak hasil kehamilan di luar rencana tergolong sejahtera lahir batin selama hidupnya. Kehamilan yang tidak diinginkan berpotensi merampas hak anak untuk bertumbuh kembang secara maksimal dari segala aspek, mulai dari tumbuh kembang secara biologis, sosial, dan pendidikan. Ingat, setiap anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang tulus dari orang tua. Jadi tentu saja kehadiran buah hati perlu dipersiapkan secara matang. Di sisi lain, wanita juga sangat rentan mengalami depresi saat hamil dan setelah melahirkan, apalagi jika kehamilan tersebut terjadi pada usia belia atau bahkan ketika Anda dan pasangan belum siap. Tapi ada pula seperti kekurangan KB ataupun dalam dampak negatifnya juga ada, yaitu KB memang membawa beberapa kebaikan bagi negara yang notabene belum cukup dana untuk memajukan perekonomian seperti Indonesia. Namun, yang perlu diketahui adalah pemerintah perlu terlebih dahulu mengelola semua kekayaan alam seperti pulau sebelum menyerah kalah dengan kondisi kedudukan yang kian rumit. Faktor darurat perlu ditemukan dahulu sebelum mengatakan tak sanggup. Apakah pemerintah harus tetap menyerah sebelum berperang? Walaupun dengan begitu, pemerintah mengorbankan pemahaman masyarakat awam. Belum lagi dampak dari vaksinasi yang disuntikkan setiap hari kepada bayi-bayi di Indonesia. Kini jika ada pertanyaan, apakah program KB itu memang murni inisiatif lembaga Indonesia atau pesanan dari Barat? Pemerintah jangan ragu untuk menjawab. Sekian dari saya tentang penjelasan KB dan manfaat dan dampak negatifnya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.